Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Setiawan. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Garung, Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 3.3. Pada tugas aksi nyata modul 3.3, guru penggerak menerapkan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran pada program yang berdampak positif pada murid yang telah disusun perencanaannya pada kanvas Bakja. Adapun prakarsa perubahan dari program yang disusun adalah menumbuhkan akhlak murid melalui kegiatan literasi digital. Selanjutnya, yang pertama adalah buat pertanyaan utama ataupun B pada kanvas Bakja, di mana tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah mengenai pelaksanaan pembiasaan literasi hari Jumat yang selama ini dilaksanakan. Kemudian melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat mengenai interaksi murid ketika menggunakan sosial media. Pada pelaksanaan kegiatan diskusi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pembiasaan literasi di hari Jumat memang mengalami kendala pada ketersediaan buku di perpustakaan. Yang kedua, murid tampak lebih antusias jika kegiatan belajar menggunakan HP. Situasi etika digital memang perlu ditingkatkan karena tampak kurang, bahkan pada saat komunikasi melalui WhatsApp. Yang keempat, pelaksanaan literasi digital sangat mungkin terlebih kepala perpustakaan baru saja melakukan diskusi dengan Arpusda. Kemudian, tindakan yang diperlukan lainnya yaitu yang pertama melaksanakan diskusi dengan pengelola lab komputer dan warga Sarpras mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis digital. Selain itu, melaksanakan diskusi lainnya. Dari hasil diskusi tersebut, yang pertama yaitu menghasilkan hal mengenai pembiasaan literasi digital sangat mungkin dilakukan jika menggunakan HP dari anak. Kemudian, hal-hal berkaitan dengan koneksi internet melalui WiFi sekolah dapat ditingkatkan melalui pengajuan yang tercantum pada RKT di tahun depan. Kemudian, buku-buku di perpustakaan sedang dalam pendataan aset sekolah sehingga tidak dapat digunakan. Dan baru-baru ini, kepala perpustakaan sudah mencoba memanfaatkan buku digital. Kemudian, untuk pelibatan suara murid, pilihan dan kemerdekaan murid pada video berikut. Bukunya kurang lengkap. Terus gimana ini solusinya? Pakai HP. Pakai HP? Iya. Pakai HP. Nah, kamu kalau baca buku pakai HP senang ya? Lebih senang, lebih menarik mirip bukunya. Iya. Karena banyak konten vulgar, nggak diputer, Iya. bicara kasar, dan bisa rusak moral etika anak-anak. Dari diskusi yang dilaksanakan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, murid menyampaikan kegiatan literasi dilaksanakan dengan menggunakan gadget dari murid, karena memang pelaksanaannya pernah dicoba oleh kepala perpustakaan. Yang kedua, ketika mereka menggunakan handphone, banyak sekali konten vulgar dan komentar-komentar yang cenderung kasar, sehingga perlu ada penyikapan atas hal ini. Selanjutnya, sebagian besar murid memiliki handphone. Adapun aset yang diberdayakan pada tahap ini adalah semua aset yang telah direncanakan. Kemudian kita mengingat kembali pertanyaan utama yang telah disusun, yaitu bagaimana kita meningkatkan minat belajar murid melalui media digital
yang sekaligus menumbuhkan etika murid dalam menggunakan media digital untuk aktivitas belajar dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan jawaban yang diperoleh yaitu melalui kegiatan literasi digital dengan memanfaatkan gadget milik murid yang diberi penanaman etika digital kepada murid. Selanjutnya, pada kanvas baca yang kedua yaitu A, yaitu ambil pelajaran. Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama adalah survei tentang pengetahuan awal mereka ataupun murid-murid mengenai etika digital. Yang kedua, mengambil pelajaran dari guru yang telah melaksanakan pembelajaran dengan media digital. Yang ketiga, mengidentifikasi peraturan sekolah yang berkaitan dengan literasi digital. Yang keempat, mengambil pelajaran dari guru cara menumbuhkan budaya positif. Kemudian, mengambil pelajaran dari rekan sejawat tentang pelaksanaan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah pelaksanaan survei pengetahuan awal murid mengenai etika digital. Dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 50 anak memiliki nilai antara 0 sampai dengan 60 dan 43 anak memiliki nilai 70. Mengingat meskipun jumlah anak yang sedikit pun pada penerapan etika digitalnya tetap memiliki pengaruh yang besar, maka perlu diadakan penanaman etika digital pada kegiatan literasi digital. Dan survei ini hanya menunjukkan pengetahuan murid mengenai etika digital dan belum menunjukkan karakter murid berkaitan dengan etika digital. Selanjutnya adalah pelaksanaan mengambil pelajaran dari rekan sejawat. Dari kegiatan diskusi yang dilaksanakan, yang pertama dapat disimpulkan bahwa beberapa kali pembelajaran telah dilaksanakan dengan memanfaatkan media digital. Yang kedua, kegiatan literasi digital telah diuji coba oleh kepala perpustakaan dengan anak mengakses buku digital melalui link yang disebarkan pada grup WhatsApp. Yang ketiga, anak memang tampak antusias, akan tetapi perlu kontrol yang baik ketika menggunakan handphone. Yang keempat, sangat memungkinkan menanamkan pengetahuan etika digital melalui konten digital. Berikut adalah contoh buku digital, konten, dan asesmen digital yang telah dilaksanakan oleh rekan sejawat maupun kepala perpustakaan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi dengan seluruh Bapak Ibu guru dan murid dan juga kepala sekolah. Adapun hasil diskusi diperoleh wawasan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat regulasi sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan literasi, yaitu Jumat Literasi. Yang kedua, penerapan etika digital sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada kesepakatan kelas. Yang ketiga, sebagian guru telah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Adapun pelibatan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu murid akan senang jika pelaksanaan literasi dengan menggunakan handphone. Yang kedua, murid akan ikut terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu menjadi kader literasi sekolah dan mengkampanyekan tentang penerapan etika ketika menggunakan media digital. Adapun aset yang diberdayakan pada tahap ini adalah seluruh aset yang potensinya telah digali pada perencanaan. Berikutnya adalah refleksi saya mengenai kegiatan aksi nyata modul 3.3, di mana refleksi ini disusun menggunakan model 4P. P yang pertama adalah peristiwa. Pelaksanaan program literasi digital ini dilatar belakangi oleh seorang murid yang menyampaikan minatnya mengenai penggunaan handphone dalam aktivitas belajar yang tidak hanya dilaksanakan pada mata pelajaran tertentu saja.
Selain itu, juga suara murid mengenai banyak sekali komentar-komentar kasar akibat budaya bahasa game online yang menjadi kebiasaan murid dalam melakukan percakapan secara online. Kemudian, program literasi digital yang menumbuhkan karakter murid ini dilaksanakan karena konten-konten digital merupakan hal yang sangat dekat dengan kodrat zaman murid. Sehingga program ini mencerminkan keberpihakan terhadap murid. Selain itu, situasi dunia maya di negara saat ini yang seringkali memberikan dampak langsung kepada anak, maka anak perlu diberikan penanaman etika digital baik tentang sopan santun dan sebagainya. Adapun kegiatan aksi nyata pada buat pertanyaan dan ambil pelajaran menunjukkan dukungan dan memungkinkan program ini dapat dilaksanakan baik dilihat dari potensi-potensi aset yang ada, kemudian ketersediaan regulasi yang sejalan, ketersediaan gadget murid, dan kemampuan sebagian besar guru berkaitan dengan teknologi digital. Pelaksanaan literasi digital ini telah diuji cobakan oleh Kepala Perpustakaan. Selanjutnya, perasaan. Saya merasa sangat senang dan semangat ketika melaksanakan aksi nyata program ini, karena baik rekan sejawat, kepala sekolah maupun murid, serta seluruh warga sekolah dapat diajak diskusi dan berbagi pengalaman serta menyumbangkan ide-ide dengan sangat antusias. Selain itu, dari program ini juga menumbuhkan kompetensi saya berkaitan dengan teknologi digital melalui pembelajaran mandiri saya. Kemudian, pembelajaran yang saya peroleh selama melaksanakan aksi nyata ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui buku-buku digital yang dapat diakses dan sesuai serta aman bagi murid. Konten-konten digital dan asesmen berbasis digital yang dilaksanakan rekan guru yang sangat menginspirasi dan baik untuk diadopsi. Mempelajari bentuk-bentuk website, melaksanakan program yang sesuai dengan minat murid. Adapun penerapan yang akan saya laksanakan pada kedepannya, yang pertama adalah menyusun survei etika digital murid bersama guru dan divalidasi oleh ahli atau kepala sekolah yang juga merupakan penggerak literasi numerasi kabupaten, mendata potensi aset yang dimiliki dan dapat dikembangkan, membuat LMS pembelajaran etika digital, menyusun metode pelaksanaan program bersama dengan warga sekolah, pengoptimalan paguyuban wali murid sebagai kegiatan pelaksanaan literasi di rumah, membentuk subtim kampanye literasi digital dan etika digital. Kemudian hal-hal tambahan yang perlu saya sampaikan adalah sebagai berikut, di mana LMS etika digital sudah kami kembangkan atau sudah mulai kami kembangkan seperti yang ditampilkan berikut ini. Di mana LMS ini mengambil inspirasi dari LMS Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11.